Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tifa Brilianti Nurul Falah dengan NIM 6706194012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas topik 13 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini diminta untuk buatlah sebuah aplikasi sederhana yang menerima data makanan favorit berupa nama, makanannya, jenis, dia ada 3 jenis, makanan, minuman, dan cemilan, lalu ratingnya 1-3 dan jumlah kalori. Data yang dimasukkan itu bakal ditampilkan dalam bentuk tabel, tapi yang ditampilkan cuma makanan dan rating saja. Terus jika baris di tabel dipilih dan ditekan tombol detail, maka akan muncul pop-up dalam bentuk window. Tabel ini dimungkinkan untuk melakukan pencarian terhadapnya. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini untuk desain tampilannya seperti ini. Nah, di sini kan dia buat masukin nama, makanan, ada 3 macam, rating 1-3, dan kalori, dia dari 0 ya pasti kalori. Nah, dan kita bisa submit. Sebagai contoh, kita masukin nah, jadi dia langsung ke submit. Buat lihat kodenya langsung aja. Jadi nanti langsung kita event buat ngoding hardcode-nya di sini. Jadi kita ambil dulu si namanya, pakai string nama dimasukin ke variabel nama yang tadi dari text file-nya. Dia get text yang combo jenisnya dia dipakein toString karena nama tipe sebelumnya itu adalah objek. Yang ini juga dan yang kalori ini karena sebelumnya value dalam bentuk angka, dia juga dijadiin toString karena yang kita pakai data string. Langsung dapat di print ini. Nah, kan tadi yang diminta adalah dimasukin ke dalam tabel. Tabel sendiri ini ada 2, yaitu tabel model sama tabel displaynya, tabel tampilannya. Nah, kita buat tabelnya ini dalam dimasukin pakai array kan. Kita pakai array biasa aja. Jadi yang tadi atribut ini kita masukin. Nah, kan buat tabel model kita pakai yang namanya default table model. Saya namain table model di sini. Dan nanti langsung diiniin aja, ditambahin add row. Karena dia bakal jadi baris kan per barisnya. Input data. Nah, di sini saya harap sih buat, jadi kalau semisal udah diinputin, nanti si form inputannya bakal langsung ke reset. Seperti contoh yang tadi ya, kan tadi juga langsung ke reset. Dia make ini lagi metode tersendiri. Jadi semua variabelnya di sini kita jadiin 0 semua. Kita setting jadi 0 semua. Kan tadi tabel modelnya kan sudah, tapi kita belum ngedesain dalam bentuk, kan harusnya ditampilin 2, tapi kan didesain kita 4 kan. Nah, codingannya kan juga 4, karena yang diminta hanya makanan dan ratingnya saja. Kita pertama add dulu nama jenis, kita bikin kolomnya dulu buat headernya. Lalu kita buat yang karena yang diminta cuma rating sama nama, jadi yang jenis sama kalorinya kita hide dengan ngeset width-nya jadi 0. Dan nanti jadinya kayak gini. Lalu yang diminta lagi, kan ini udah, ketika baris di tabel dipilih dan tombol detail ditekan, akan muncul detailnya. Baris dipilih dan ditekan tombol detail, akan muncul pop-up window seperti ini. Kita langsung lihat aja hardcode-nya.
di sini. Jadi kita harus ini selected row-nya dulu. Kenapa pakai convert row index to model? Karena biar sinkron antara tabelnya sama modelnya, tabel modelnya. Lalu kita get value-nya dari baris yang dipilih dengan indeks kolomnya. Dan karena sebelumnya ini objek, jadi kita jadiin to string dulu. Lalu kita ini buat nge-view-nya doang, kayak ditampung doang. Nah, di sini kita buat jadiin ininya, pop-up-nya pakai G-Option Pane yang show message dialog. Setelah itu yang diminta adalah data lengkap dari makanan akan muncul dalam bentuk pop-up window. Ini sudah, lalu tabel ini dimungkinkan untuk melakukan pencarian terhadapnya. Pencarian ini kita pakai sorting dan filter. Di sini udah ada search ya. Jadi semisal kita tulis S search, dia bakal kayak gini, langsung ke searching. Kita lihat aja langsung di code-nya. Maaf. Di sini kita iniin keywordnya yang buat dicari dari text field search tadi kita ambil, lalu kita ke bikin filternya. Di sini filternya pakai, kita bikin lagi di atas buat sorting. Nah, di sini untuk filteringnya kita iniin juga di row sorter per barisnya buat dicari. Dia bakal nge-return, lalu kita masukin ke yang namanya search-nya tadi. Kan ini udah masukin inputan parameternya, kita masukin langsung aja. Dan hasilnya bakal kita bisa nge-search seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa ngelakuin delete ya. Bisa ngelakuin delete semisal saya mau ngedelete cireng, di delete. Dia bakal muncul option kayak gini. Itu caranya. Bisa kita lihat di sini. Jadi kan kita harus nge-select dulu ya baris yang mana yang mau diambil. Lalu kita langsung ngambil value-nya seperti biasa. Sebelumnya kan kita pakai G-Option Pane, tapi kan yang sebelumnya kan pakai yang dialog kan, dialog message. Kalau ini kita pakai confirm dialog. Jadi buat nanyain apa bakal yakin mau menghapus itu apa enggak. Terus di sini yang kita setting cuman yes option-nya aja. Dan di sini kita bisa coba langsung sharing. Udah kita select, delete, yes, kehapus. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.